Corriere dello Sport melaporkan bahwa absennya Lautaro Martinez pada pertandingan melawan Genoa sangat terasa. Thuram dan Arnautovic terlihat kesulitan pada pertandingan tersebut. Namun, tanda-tanda positif datang dari Arnautovic yang berhasil mencetak gol. Pemain yang paling kesulitan adalah Thuram, yang tampak menderita dan lelah tanpa Lautaro. Ini adalah sebuah detail yang harus dicarikan solusi oleh pelatih Simone Inzaghi. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa dalam 5 bulan di Inter, Davide Frattesi hanya berhasil mengumpulkan 331 menit di Serie A. Ini adalah waktu bermain yang tidak terduga baik bagi Frattesi maupun bagi mereka yang berinvestasi dengan total 33 juta euro untuknya. Namun, rasa percaya diri Frattesi tak kunjung surut. Dia bukanlah tipe pemain yang ngambek saat latihan. Dia selalu memiliki kekuatan dalam dirinya dan merupakan salah satu pemain yang meningkatkan intensitas di setiap sesi latihan. Dia juga berhasil menyihir Spalletti di tim nasional Italia. Dilansir FC Internews, Fabrizio Romano mengatakan, Tajon Buchanan semakin dekat untuk pindah ke Inter dari klub Brugge seiring dengan kemajuan negosiasi antara kedua klub. Persyaratan pribadi untuk kontrak jangka panjang telah disepakati, dan komisi akhir akan berjumlah sekitar 7 atau 8 juta euro, serta kesepakatan tersebut dapat diselesaikan dan ditandatangani paling cepat minggu depan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Tajon Buchanan diharapkan tiba di Milan pada hari Rabu tanggal 3 Januari untuk tes medis dan penandatanganan kontrak yang akan mengikatnya dengan Inter hingga Juni tahun 2028. Klub Brugge akan menerima 8 juta euro termasuk bonus, sementara Buchanan akan menghasilkan sekitar 1,5 juta euro per musim selama 5 tahun ke depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa perpanjangan kontrak Denzel Dumfries menjadi semakin sulit karena tidak adanya manfaat dari dekret pertumbuhan. Oleh karena itu, masa depan Dumfries akan dievaluasi sepenuhnya. Ini juga terkait dengan kedatangan Tajon Buchanan. Sementara itu, tidak adanya dekret pertumbuhan tidak akan menjadi masalah untuk perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez dan Nicolo Barella. Dilansir FC Internews, pada akhir tahun 2023, situs Transfermarkt telah menerbitkan peringkat dunia dari tim-tim paling penting secara ekonomi di kancah sepak bola. Sebuah peringkat yang menunjukkan dominasi besar tim-tim Premier League di 10 besar. Manchester City memimpin dengan nilai total 1,29 miliar euro, posisi kedua ditempati oleh Arsenal, dan posisi ketiga ditempati oleh Real Madrid. Inter sebagai klub asal Italia pertama dalam daftar tersebut menempati posisi ke-13 dengan total sebesar 587 juta euro. Nerazzurri berada di depan Bayer Leverkusen, Napoli dan Milan. Sky Sport melaporkan bahwa Kapten Lautaro Martinez terlihat di jalan-jalan Madrid. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan bagi fans Inter. Kapten kapal perang Nerazzurri ini berada di ibu kota Spanyol, khusus untuk menghabiskan malam tahun baru bersama keluarganya. Dia di Spanyol untuk mengunjungi saudara perempuan istrinya. Evaristo Becalosi kepada Corriere della Sera mengatakan, Inter telah melakukan hal-hal hebat selama 4 tahun terakhir. Terlebih lagi, dibandingkan dengan masa lalu, saat ini para pemain baru Inter langsung beradaptasi. Mereka terlihat seperti telah bermain untuk Inter selama bertahun-tahun. Itu adalah sebuah pertanda bahwa organisasi klub sangat baik. Dilansir FC Inter 1908, di Belgia, mereka membicarakan bahwa kepindahan Tajon Buchanan ke Nerazzurri akan menghasilkan hingga 11 juta euro untuk klub Brugge, dengan rincian 7-8 juta euro sebagai biaya tetap dan 2-3 juta euro sebagai bonus.
Buchanan telah memainkan 67 pertandingan dengan seragam klub Brugge, mencetak 5 gol dan memberikan 12 assist. Christian Panucci kepada Pressing di Canale 5 mengatakan, Genoa melaju dengan kecepatan 2000 km per jam, Inter takluk bukan karena mereka lelah. Genoa memberikan tekanan besar, mereka memainkan pertandingan luar biasa di Marassi. Lautaro adalah sebuah fenomena, tetapi Arnautovic juga seorang striker yang luar biasa. Itu artinya, tanpa Lautaro, Inter juga bisa memenangkan Scudetto. Henrikh Mkhitaryan kepada Inter TV mengatakan, saya sangat senang, Inter telah memberi saya banyak hal dalam 1,5 tahun ini dan saya berharap bisa memberi lebih banyak dalam 2,5 tahun ke depan. Saya berharap bisa memenangkan banyak trofi bersama klub dan tim cantik ini. Saya sangat bangga karena saya adalah bagian dari tim, sejarah, dan grup yang bagus. Kami melakukan segalanya untuk mencapai tujuan kami dan kami akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan banyak trofi. Saya masih berkembang dan saya tidak berniat berhenti. Saya akan berkembang setiap hari, setiap menit. Hal terbaik adalah belajar setiap hari dari rekan satu tim saya dengan berlatih dan bermain bersama mereka dan berkembang setiap hari. Rahasia tampak tidak lelah di lapangan adalah bekerja setiap hari, karena saya tahu hanya ada sedikit yang tersisa di akhir karir saya dan untuk alasan ini saya ingin melakukan yang terbaik untuk membantu rekan satu tim dan tim saya memenangkan pertandingan. Saya melakukan lebih dari 100%, terkadang saya berhasil melakukannya, terkadang tidak, tetapi saya selalu melakukan yang terbaik. Saya telah mengalami banyak momen bagus, tapi saya ingin mendengar momen terbaik di tahun-tahun mendatang. Saya punya tujuan besar bersama klub ini, kasih sayang fans Inter sangat berarti bagi saya. Saya tidak ingin berhenti, saya ingin terus maju dan membuat fans Inter semakin bangga. Federico Di Marco setelah menandatangani kontrak hingga tahun 2027 kepada Inter TV mengatakan, saya sangat senang bisa memperbaharui kontrak dengan tim favorit saya. Saya senang karena ini adalah pembaharuan yang sangat diinginkan oleh klub dan juga sangat saya inginkan. Ada banyak momen indah dalam tahun-tahun yang saya habiskan bersama para penggemar. Jika saya harus menyebutkan satu, saya pasti akan mengambil contoh dari kemenangan Inter di final Coppa Italia melawan Juventus. Saat itu saya bernyanyi bersama penggemar setelah kemenangan. Saya hanya bisa mengatakan kepada mereka para penggemar bahwa mereka harus bertahan denganku lagi selama beberapa tahun ke depan. Matteo Darmian kepada saluran resmi Inter mengatakan, perpanjangan kontrak hingga tahun 2025 sangat berarti bagi saya. Saya sangat bangga dengan pembaharuan ini dan mengenakan seragam ini untuk beberapa waktu ke depan. Saya juga sangat senang mendapat kepercayaan dari semua orang, staf, rekan satu tim saya, dan para penggemar. Saya selalu yakin dengan kemampuan saya selalu berusaha memberikan segalanya sejak hari pertama saya tiba. Merupakan kebanggaan besar bagi saya melihat kepercayaan, pengorbanan, dan upaya ini membuahkan hasil. Saya berusaha menjadi teladan terutama bagi diri saya sendiri. Saya berusaha bekerja dan berkembang hari demi hari serta selalu memiliki sikap yang benar dalam setiap situasi. Saya berharap ini juga akan menjadi contoh bagi pemain yang lebih muda. Inter telah memberi saya banyak hal, Inter telah memungkinkan saya memenangkan banyak trofi. Saya berharap dapat melakukan hal yang sama di masa depan dan seperti yang saya katakan sebelumnya, yang terpenting adalah memiliki tekad yang tepat dan keinginan untuk selalu berusaha lebih jauh. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar karena mereka sudah dekat dengan saya sejak hari pertama saya di sini. Bukan hanya saya, tapi seluruh tim, mereka membuat dukungan mereka terasa di setiap pertandingan dan kami juga ingin berterima kasih kepada mereka melalui penampilan kami. Surat kabar Il Mattino mengabarkan bahwa nasib Piotr Zielinski sudah ditentukan, pemain asal Polandia itu akan meninggalkan Napoli dan akan bergabung dengan Nerazzurri dengan status bebas transfer di musim panas nanti.
Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis tidak akan mempersiapkan tawaran perpanjangan kontrak lebih lanjut, karena tawaran Nerazzurri sebesar 4,5 juta euro untuk 3 musim ke depan tidak sebanding dengan tawaran yang dapat diajukan Napoli. Luigi Garlando kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter dan Juve seperti pasangan, mereka mirip satu sama lain. Inter dan Juve berbeda, namun jika dilihat lebih dekat, poin yang mereka peroleh sama persis. Inzaghi dan Allegri sama-sama dikalahkan oleh Sassuolo, dan sama-sama kehilangan 4 poin dari pertandingan melawan Bologna dan Genoa. Emanuele Giaccherini kepada DAZN mengatakan, pada pertandingan melawan Genoa kemarin, saya melihat Inter sedikit kelelahan. Pertandingan melawan Genoa adalah pertandingan yang menguras fisik, dan kita juga dapat melihat bahwa beberapa pemainnya juga berada di bangku cadangan. Inter bertahan dengan baik, ada sedikit kesalahan dari Yann Sommer, namun mereka unggul. Inter pasti akan memenangkan pertandingan melawan Genoa jika dimainkan beberapa minggu yang lalu. Andre Onana kepada Sky Sport mengatakan, kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Orang-orang berharap banyak dari saya, itu sebabnya mereka mengkritik saya. Tapi itu bukan masalah, saya sudah biasa dengan kritik. Itu juga terjadi di Inter, pada awalnya mereka mengkritik saya, namun lihat bagaimana akhirnya, sekarang cinta abadi bersama Inter. Laga pertama Inter di tahun 2024 akan digelar pada tanggal 6 Januari melawan Verona di San Siro. Sebuah janji kembalinya Kapten Lautaro Martinez ke dalam tim. Menurut La Gazzetta dello Sport, Kapten Lautaro sudah tidak sabar untuk kembali ke lapangan dan pembaharuan kontraknya akan segera diumumkan sebelum pertandingan melawan Verona. Semuanya sudah selesai, gaji Lautaro naik menjadi 8 juta euro bersih hingga tahun 2028. Dilansir FC Internews, Lautaro dan Di Marco melakukan latihan yang dipersonalisasi hari ini di hari latihan terakhir tahun 2023 di Appiano Gentile. Seperti yang telah dijelaskan oleh pelatih Simone Inzaghi, Lautaro dan Di Marco akan kembali pada pertandingan melawan Hellas Verona pada tanggal 6 Januari. Besok dan lusa gerbang pusat olahraga Inter akan ditutup, dan akan kembali dibuka pada tanggal 2 Januari. Fabio Capello kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, untuk Scudetto, saya tidak akan berubah pikiran, Inter masih bersaing hanya dengan diri mereka sendiri. Jika mereka bermain sesuai dengan kemampuan mereka, kejadian tidak terduga tidak akan terjadi. Allegri masih berbicara tentang tujuan Liga Champions, tapi dia percaya pada Scudetto dan dia benar untuk mempercayainya. Jadi, timnya akan berjuang sampai akhir. Inter memainkan lebih banyak pertandingan dibandingkan Juventus, terutama jika Inter ingin melaju di Eropa. Namun, skuad Nerazzurri lebih bervariasi. Pergantian pemain penting dengan semua komitmen tersebut, asalkan tidak sedrastis yang dilakukan Simone Inzaghi di beberapa laga terakhir Liga Champions. Menurut saya, daripada mengganti 7 atau 9 pemain sekaligus, lebih baik batasi diri Anda dari awal, dan gunakan pergantian pemain. Arrigo Sacchi kepada La Gazzetta dello Sport mengatakan, Anda tidak bisa selalu menang. Melawan Genoa, Inter menemukan lawan yang sangat gigih, yang berlari dan menekan. Namun, saya tidak menganggapnya sebagai sebuah kemunduran. Diskontinuitas pada musim lalu menjadi ciri jalur tim Simone Inzaghi. Tapi sekarang menurut saya tidak ada bahaya apapun. Inter memiliki komitmen yang lebih besar dibandingkan Juve, dan inilah kelemahan nyata Nerazzurri. Mereka banyak bermain, dan hanya sedikit waktu untuk memulihkan diri dan berlatih. Simone Inzaghi harus berhati-hati mengatur energinya, baik fisik maupun psikologis. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Thiago Jallo telah berjanji pada Inter untuk musim depan.
Dalam beberapa hari ke depan, dia sudah bisa menandatangani perjanjian dengan Nerazzurri. Namun, belum ada kepastian mengenai asap putih tersebut. Jallo yang telah pulih dari cederanya, telah mengirimkan sinyal yang jelas bahwa dia tidak ingin menghabiskan sisa musim ini tanpa bermain. Seperti yang telah diketahui, Juventus, Atletico Madrid dan PSG juga terus memantau situasi Jallo.